Ya pemirsa, untuk hot topic yang pertama, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama sukses mencetak sejarah. Prestasi membanggakan diciptakan pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama. Jadi Veda ini sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih podium tertinggi di ajang Red Bull Rookies Cup Italia 2025 akhir pekan kemarin. Dan perlu dipertegas ya pemirsa, rider asal Gunung Kidul ya, anak asli Indonesia itu bahkan berhasil menang back to back pada balapan di sirkuit Mugello. Hasil ini melengkapi kemenangan Veda di balapan sehari sebelumnya, dan pada race pertama, rider 16 tahun itu mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang memenangi balapan di Red Bull Rookies Cup. Kemenangan ganda itu menjadi pencapaian spesial bagi Veda setelah pencapaian terbaik sebelumnya adalah peringkat ketiga di race kedua Australia 2024 dan race pertama Spanyol 2025. Luar biasa ya, kita patut bangga Jose. Selamat sekali lagi untuk Veda ya. Ya, karena ini juga penting untuk jadi catatan ya Valeri, bahwa Rookies yang diadakan oleh Red Bulls ini merupakan awalan dari para bintang-bintang MotoGP yang masih kita lihat sampai saat ini. Sehingga pengembangan dari masa depan cerah berarti ya? Masa depan cerah, dan juga olahraga Indonesia kan tidak berarti hanya sepak bola dan bulu tangkis. Iya. Dan kita beralih ke hot topic yang kedua pemirsa, kita ke dunia Timur Tengah, di mana Israel pada hari Minggu kemarin merilis video yang diklaimnya sebagai serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal di pusat komando rudal strategis Imam Hussein di Yazd di Iran. Dalam video ini, militer Israel mengklaim serangannya memicu kebakaran besar di depo tersebut. Ini bisa jadi merupakan hasil dari amonium perklorat, komponen bahan bakar rudal yang terbakar. Iran masih belum memberikan rincian mengenai kerusakan yang dideritanya akibat pemboman Israel, dan pada hari Minggu kemarin pula militer Amerika Serikat menyerang 3 lokasi di Iran. Amerika melibatkan dirinya dengan alasan untuk menghancurkan program nuklir Iran. Yang sebenarnya juga kalau kita telisik lebih lanjut ya Valeri, apakah benar ada situs pengembangan nuklir di wilayah tersebut atau enggak. Tetapi masyarakat dunia pemirsa makin khawatir kalau ikut sertanya Amerika Serikat kemarin malah membuat kerusakan lebih parah. Karena juga kalau kita melihat ini ya, kalau Amerika Serikat ikut serta berarti kekuatan global, kekuatan militer Amerika Serikat sudah masuk ke dalam konflik Timur Tengah secara Yang resmi. menariknya juga nanti bagaimana respon dari Iran, apakah akan nurut dengan ancaman dari Amerika supaya tidak melakukan serangan balasan atau seperti apa, ini patut dinantikan ya. Dan juga yang paling mengkhawatirkan adalah apakah sekutu Iran akan ikut meradang melihat apa yang dilakukan oleh Kita Amerika melihat Serikat. Rusia dan China seperti apa. Kita beralih Jose ke hot topic yang ketiga, di mana kerusakan makin besar ini kita lihat dari kemarin rudal-rudal Iran terus menggempur Tel Aviv dan Haifa, Israel. Iran ini terus melancarkan serangannya, dan rudal-rudal Iran ini tidak semuanya terhadang Iron Dome-nya Israel. Nah, visual yang Anda lihat saat ini pemirsa merupakan sebuah video menunjukkan kerusakan parah yang dialami Zionis Israel akibat serangan balasan ke Israel. Tim penyelamat Israel sebelumnya menyatakan setidaknya ada 10 lokasi terdampak setelah gelombang terbaru serangan rudal Iran pada Minggu kemarin. Seperti kita lihat ya Valeria, kumpulan asap dan juga bagaimana beberapa tempat tinggal warga, infrastruktur jalan, fasilitas publik lainnya sudah kelihatan sangat tidak memadai. Dan ada informasi lainnya dari dalam negeri pemirsa, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar retret gelombang kedua bagi 86 kepala daerah di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Retret ini telah dimulai sejak hari Minggu hingga tanggal 26 Juni 2025. Ya, pada agenda hari ini, di hari Senin 23 Juni 2025, retret akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada pukul 8 pagi. Saat ini berarti ya, sedang dibuka. Dan di hari kedua retret kepala daerah, total ada 86 kepala daerah yang melaksanakan senam pagi di lapangan Parade IPDN. Dan sejatinya sebagai catatan juga ya pemirsa, bahwa ini seharusnya diikuti oleh sekitar 92 hingga 93 kepala daerah. Namun ada sejumlah kepala daerah yang tidak ikut karena alasan kesehatan dan juga kedukaan. Dan kita lihat ya pemirsa, sejak pukul setengah 6 pagi mereka sudah olahraga pagi bersama Wamendagri Bima Arya ditemani ratusan praja IPDN. Kita lihat visualnya Valeri, bagaimana kepala daerah yang tidak sempat ikut di gelombang pertama ini sangat antusias berolahraga sejak pagi.
Sebenarnya kalau kita lihat tadi goyangannya tuh kayak nggak ada polanya. Enggak sih Jo, itu kan joget, ini kan senam ya, senam tuh Iya. lebih Tetapi ya seenggaknya kalau mereka tidak ikut yang pertama, semoga kita berharap yang kedua ini sama meriahnya ya. Sama Karena kalau ini kan meriahnya. hanya di wilayah IPDN saja, tetapi maknanya adalah harus jadi akur, membangun bangsa tuh gotong royong. Yang penting bagaimana nanti outputnya ya, benar-benar supaya ini bisa efektif. Nah pemirsa, selain hot topic tadi, sejumlah informasi lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda dalam News Flash berikut ini. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Sebanyak 66 lepa-lepa atau sampan layar tradisional adu kecepatan di perairan Teluk Mandar, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sebanyak 132 peserta ikut serta dalam event pelestarian budaya maritim ini. Menariknya, lomba ini diikuti ratusan pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Masing-masing lepa-lepa ini dikendalikan oleh seorang nahkoda dan kru yang mengendalikan layar. Mereka saling adu taktik untuk meraih kecepatan penuh mengarungi lautan tanpa mesin dan hanya mengandalkan dorongan angin pada rute yang berbentuk segitiga. Koordinator lomba Nasata Malusa mengatakan, lepa-lepa ini merupakan sampan yang digunakan nelayan untuk melaut. Sampan yang digunakan telah dimodifikasi dengan dipasangi cadik dan layar untuk dilombakan yang menyerupai perahu sandek. Event ini dilaksanakan sebagai wujud melestarikan ilmu pelayaran tradisional pelaut suku Mandar yang telah diwariskan sejak dulu. Inilah kondisi sepanjang Jalan Trans Flores, khususnya di Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Larantuka. Ruas jalan dari Desa Boru ke Desa Nobo yang dipenuhi material abu vulkanik. Kondisi ini menyebabkan jarak pandang pengemudi menjadi terbatas, sehingga berdampak pada jarak pandang pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4. Kementerian Pekerjaan Umum Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur menghimbau kepada masyarakat pengguna Jalan Trans Flores Nasional untuk berhati-hati dan akan berupaya segera membersihkan material abu vulkanik agar memudahkan jarak pandang bagi para pengendara. Kejaksaan Agung memanggil ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini 23 Juni 2025. Nadiem akan menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Pengacara Nadiem, Hotman Paris, menyebut kliennya akan dipastikan hadir dan ditemani sejumlah pengacara. Pemeriksaan Nadiem dijadwalkan akan dimulai sekitar pukul 9 pagi dan bertempat di Gedung Bundar Jampitsus, Kejagung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.